Nah, jadi dari kisah Bandung ini bisa ditarik kesimpulan, jika kalian takut gagal, maka kalian tidak pantas untuk menjadi orang sukses. Oke, langsung saja saya panggilkan dari Kota Bandung yang dibawakan oleh kelas 10 IPA 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Nursiba yang dengan teman saya Risma Zakiatul Habibah. Kota Bandung ini adalah pemerintahan pusat sekaligus menjadi perekonomian dari Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kota Bandung ini juga merupakan kota terbesar keempat setelah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Dan adapun keunikan dari Kota Bandung ini yaitu gedung sate. Gedung sate ini memiliki ciri khas yang berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya yang menjadi penanda atau merek Citarum ini mengalir kepada Danau Bendung. Keduanya ini memiliki keterkaitan dengan asal-usul nama Kota Bandung yang menjadi legenda masyarakat Jawa Barat yang akan diceritakan oleh teman saya. Asal-usul nama Kota Bandung. Dahulu hiduplah seorang yang sakti bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki anak perempuan bernama Sekar dan dua laki-laki muridnya yakni Wira dan Jaka. Saat Empu Wisesa masih muda belasan tahun sebelumnya, Gunung Tangkuban Perahu meletus dan laharnya mengalir ke seluruh desa di sekitarnya. Sehingga banyaklah korban jiwa yang terkena musibah tersebut. Ketika itu Empu Wisesa mengunjungi daerah yang terkena lahar dan dia menemukan dua bayi yang mana orang tuanya telah meninggal di sebelahnya. Karena merasa kasihan, dia pun membawa kedua bayi tersebut untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Kedua bayi tersebut diberi nama Wira dan Jaka. Walaupun mereka Empu Wisesa sangat pandai merawat kedua bayi tersebut dan mereka tumbuh menjadi orang yang sehat dan perkasa. Selain merawat Jaka dan Wira, Empu Wisesa juga menyalurkan ilmu bela diri dan kearifan kehidupan kepada kedua muridnya tersebut. Namun, walaupun mereka dibesarkan oleh Empu Wisesa, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Yakni Wira memiliki sifat yang sangat tegas dan tekun. Walaupun dia tidak diawasi belajarnya, ketika diawasi belajarnya dengan Empu Wisesa, dia tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Lain halnya dengan si Jaka. Si Jaka ini sangatlah pemalas walaupun ada gurunya. Suatu hari Jaka memohon berbicara empat mata dengan Empu Wisesa. Rupa-rupanya Jaka ingin melamar putrinya yang bernama putri Empu Wisesa yang bernama Sekar. Dan lamaran tersebut diterima oleh Empu Wisesa. Segeralah Empu Wisesa memberitahukan lamaran Jaka kepada Sekar. Namun Sekar enggan menikah dengan Jaka, dia hanya ingin menikah dengan Wira. Karena bingung, Empu Wisesa pun berjalan keluar rumah untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Tiba-tiba ia melihat dari kejauhan rumahnya lahar Gunung Tangkuban Perahu masih menyala-nyala, pertanda bahwa gunung itu akan meletus lagi. Ia pun mendapat ide untuk menyelesaikan masalah yang ia dapat. Keesokan harinya Empu menyampaikan pesan kepada Wira dan Jaka. Syaratnya keduanya tidak boleh membantah pesan itu dan melakukan pesan itu. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa dari kalian berdua yang bisa memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar. Pesan dari Empu Wisesa. Jaka yang pemalas berpikir bahwa hal itu tidak masuk akal. Sedangkan Wira berpikir bahwa lahar sifatnya hampir sama dengan api. Dan api bisa dipadamkan oleh air. Wira pun bersegera mencari sumber air yang dalam jumlah besar. Dan menemukanlah Sungai Citarum. Ia melihat Gunung Tangkuban Perahu berada di bawah cekungan yang lebih rendah dari Sungai Citarum.
Ia pun menggunakan ilmu yang dia miliki untuk meruntuhkan bukit yang ada di dekat Sungai Citarum. Air yang tidak terbendung pun akhirnya meluap dan mengalir ke cekungan lahar itu. Kemudian lahar itu berubah menjadi danau yang sangat luas. Dari situlah orang-orang menyebutnya Danau Bendung yang berasal dari kata bendungan. Vira pun akhirnya menikah dengan Sekar karena berhasil melakukan syarat yang dilakukan oleh Empu Wisesa. Ini berkat sikapnya yang tidak mudah menyerah dan menggunakan akalnya untuk memaksimalkan ilmu yang ia miliki. Baiklah, itu adalah akhir dari cerita asal-usul nama Kota Bandung. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak harus saling tolong-menolong bersama dan kita harus berbuat kebaikan kepada orang lain dan juga kita tidak boleh menjadi orang yang malas-malasan dan kita juga tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, setelah kami menceritakan tentang asal-usul nama Kota Bandung, kami akan mempresentasikan tentang pakaian adat yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Naila Azara dan di samping saya adalah Febriska Ica Rahmania dari kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan tentang pakaian adat tradisional khas Bandung. Yang pertama adalah pangsi. Pangsi adalah salah satu pakaian khas adat Sunda, warisan sesepuh baheula yang kini eksistensinya perlu dijaga. Baju ini merupakan hasil pengaruh dari budaya Tiongkok atau orang Cina yang tinggal di Batavia. Pakaian ini umumnya dipakai oleh laki-laki dan merupakan pakaian khas dari beberapa suku di Indonesia, terutama Betawi dan Sunda. Pakaian adat ini biasa dipakai dalam acara resmi atau formal di Jawa Barat, mulai dari pernikahan, pertemuan skala nasional, atau upacara adat di Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah Pakaian Mojang Jajaka. Seperti arti dari namanya, baju adat Mojang Jajaka ini diperuntukkan bagi para muda-mudi yang masih lajang atau belum menikah. Penggunaan pakaian adat ini biasa dipakai dalam acara tertentu di Jawa Barat. Penggunaannya ditunjukkan untuk anak-anak muda atau remaja dalam penampilan kebudayaan Jawa Barat. Penampilannya sangat luas dan segar sesuai dengan ukuran pakaian adat. Dan yang terakhir adalah pakaian adat Menak. Menak memiliki warna dasar hitam dengan atasan lengan panjang dan bawahan berupa celana panjang. Pakaian ini juga dilengkapi dengan sabuk emas dan selop berwarna hitam. Pakaian Menak khusus perempuan akan memiliki banyak hiasan aksesorisnya seperti peniti rantai, cincin, dan perhiasan emas lainnya. para pewaris darah biru atau bangsawan menggunakan pakaian ini agar tampak bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas kepentingan publik, sehingga menjadi orang penting di daerahnya. Kesan yang ditampilkan dalam pakaian ini adalah kedikdayaan yang berkelas. Itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang pakaian adat khas daerah Bandung. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalita. Sama saya Nur Aini. Kami akan menguraikan tentang lagu Penyum yang berasal dari Bandung. Lagu Penyum Bandung merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi tentang peyum yang dikenal sebagai makanan khas dari Bandung. Sebagian lagu daerah sengaja diciptakan untuk pembentukan karakter, khususnya pada anak-anak. Karena itu, banyak lagu daerah yang menyisipkan banyak pesan moral dan syarat makna yang positif. Penyum sendiri adalah makanan tradisional yang terbuat dari singkong dan difermentasi dengan ragi. Sekilas penyum sangat mirip dengan tape, namun penyum bertekstur lebih padat dan kesat. Orang-orang luar Jawa Barat pun kadang menyebut penyum dengan nama tape singkong dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 10 IPA, nama saya Siti Komaria. Saya akan sedikit menyampaikan tentang makanan lain dari daerah Bandung. Yang pertama adalah makanan cireng. Cireng, pengertian cireng, yakni singkatan cireng adalah singkatan aji goreng, berasal dari bahasa Sunda yang artinya tepung kanji goreng. Adalah makanan yang ringan berasal dari daerah Sunda, dibuat dengan cara menggoreng campuran adonan yang berbahan utama tepung kanji atau tapioka. Makanan yang kedua yakni seblak.
Pengertian seblak adalah makanan Indonesia yang dikenal dari daerah Bandung, Jawa Barat dengan cita rasa yang gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dengan sumber protein telur, boga bahari atau olahan daging sapi yang dimasak dengan kencur. Makanan selanjutnya yakni makanan cilok khas Bandung. Cilok yakni aci dicolok, sebuah makanan rakyat khas Jawa Barat berasal dari Indonesia yang terbuat dari tepung kanji yang kenyal ditambahkan bumbu pelengkap seperti sambal, kacang, kecap, dan saus. Makanan selanjutnya yakni batagor. Pengertian batagor adalah singkatan dari bahan makanan tersebut yakni bakso dan tahu goreng. Hidangan ini terdiri dari bakso dan tahu goreng yang disantap dengan saus atau sambal kacang. Sambal kacang terbuat dari bahan utama yakni seperti kacang tanah, cabai, bawang putih, batagor, dan sajiannya. Saya juga akan menjelaskan tentang tarian yang kami akan bawa yakni tari sintren. Tari sintren yakni merupakan sebuah tari tradisional yang namanya gabungan dari dua kata yakni si dan tren. Yang mana bahasa Jawa kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan memiliki arti ia atau dia. Sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri sehingga sintren memiliki si putri atau si penari. Seni tari sintren sendiri mengandung unsur magis sehingga tidak boleh dibuat mainan. Tari sintren ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang mengenakan kostum khusus berkacamata hitam. Sebelum melakukan tarian ini, biasanya sang penari akan masuk ke dalam sebuah kurungan yang ditutupi oleh kain. Fungsi tari sintren, kesenian sintren awal mulanya sebagai ritual untuk memanggil hujan, namun sekarang kesenian sintren berfungsi sebagai hiburan masyarakat di Desa Tegalsari. Sekian itu yang dapat saya sampaikan, apabila kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Berdatangan hingga desak-desakan, tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Yo, turunlah sang sintren yang muda belia, terikat tali sampai ujung kaki. Yo, mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran, kain menutupi. Yo, tambah pawon isi dan kukusan. Sebagai tumpah, guru kawi membaca mantra, sintren bangun dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sintren datar, kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren pun terus menari, tabuhan mengiringi, irama silih berganti, lalu sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang jadi sintren itu, mungkinkah sang sintren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu sintren bernyanyi. Isi dan kukusan, ari kebun
Saha. Itu tadi presentasi dari kelas kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.